Menurut kamu apa ya? Percaya nggak arti sahabat? Enggak. Lah, kayaknya. Karena Yaps, kali ini di podcast Budak Jambi di episode yang kedua, salah satu bintang tamu yang sebenarnya bikin gugup ya. Langsung saja mungkin biar tahu pada pengen tahu deh, yaitu Arta Luli. Yeay, balik lagi bersama Arta Luli. Iya. Jadi Arta Luli ini udah baru pertama kali Iya. aku melihat Arta ya, udah apa ya? Sebenarnya gugup nih, sumpah. Ini gugup nih. Ini pertama kali nih. Soalnya, coba agak munduran dikit. cantiknya kelewatan. Udah basi banget. Kok ketawa sih? Kok ada ketawa dah? Masa lagi aku gombal gini lah. Kayak aku udah cocok nih. Udah cocok. Kayak abang ini namanya Dimas deh. Kok Dimas? Dimas depan aku. Akhirnya tahu. Akhirnya tuh kayak aduh, speechless aku tadi. Mantap. Tapi pembukaan yang sangat luar biasa. Iya. Mantap. Tapi Arta salah satu anak muda Jambi yang bisa dibilang hits lah ya. Iya, hits. Hits. Tapi mau nggak sih dibilang hits gitu? Enggak, aku biasa Kenapa aja. gitu? Karena menurut aku ini tuh sebuah kayak nggak mau kayak mentang-mentang aku nih Instagram gitu terus orang-orang tuh pada ngiranya oh dia nih hits, dia nih aku jadi susah cari temen gitu. Jadi aku pengennya Canggung nanti orang pada dekat gitu. jadi aku pengennya kayak aku ya udah biasa aja tetap Arta gitu. Tetap Arta tuh. Tetap dia berarti dalam sedikit pertemanan tetap biasa. Iya. Tetap santai. Tapi Walaupun baru lulus nih. Iya, corona. Jalur corona guys. Sedih aku. Sistemnya angkatan corona. Gift penyakit. Berarti mau masuk kuliah nih. Iya. Udah masuk. Baru kemarin SN nggak masuk tapi mau coba SBM. SBM berarti bulan depan berarti ya? Iya, masih lama sih pengumuman. Tapi aku dengar kalau Arta sadar ya, waktu Arta live aku pernah komen mau masuk mana. Kamu bilang kamu masuk isi. Iya, Iya kan? Masuk isi terus mau ngambil teater sama musik sih. sama musik di mana? Di Jogja. Isi Jogja. Kalau nggak lulus itu misalkan mau kemana gitu? Planning aku sih aku pengen jadi MUA. Semua. Make up artis gitu. Ya mua aku agak kurang fokus mua. Make up artis gitu sih. Emang sudah dari dulu untuk make up apa? Atau emang ada kalian atau bikin udah ada salon gitu? Tante tuh pemake up Jawa. Jadi aku pengen membawa adat Jawa itu untuk ke Jambi karena peluangnya lebih besar. Oh berarti emang logat dan tradisi Jawa udah Emang dekat. mau Jawa aku mikir ya. Keren. Jawanya di Solo Tigo. Solo Tigo. Tigo kan di daerah mana? Daerah Semarang sih. Semarang, Jawa Tengah nanti ya. Iya, Jawa Tengah. Sekarang udah lulus. Terkenal udah. Waduh. Jodoh aja belum. Waduh. Nah, jangan lirik. Coba lihat kaku nih, pas nggak? Nah, tapi gini, dalam segi anak muda sekarang, si Arta kan bahkan sudah alhamdulillah udah Ya. apa ya, udah bisa dibilang pengen lah, orang banyak pengen kayak Arta Iya. malahan, selebgram lah segala macam. Dari awal ngerintis Arta itu seperti apa sih? Ya. Aduh, ini ceritanya panjang. Jadi tuh awalnya aku tuh dulu kan zamannya aplikasi Dubsmash kayak Musical.ly gitu. Oh, ya. Awal terkenalnya dari situ. Cuman aku tuh nggak mau gitu loh, kayak menjadi seseorang yang Joni kayak gini karena apa sih gitu. Ya. Jadi aku tuh nggak mau yang kayak gitu. Jadi aku dari kecil kan emang nyanyi kan, dari umur 2 tahun tuh aku udah lomba, udah nyanyi, udah pokoknya udah aktif gitu kan. Papa musisi juga soalnya. Ayah musisi, mama penyanyi. Jadi Ya. punya modal seni itu ya dari orang tua gitu. Terus aku ya udah akhirnya aku pertama cover kok makin banyak ya gitu. Terus akhirnya cover makin banyak yang request, akhirnya ya udah tiba-tiba di repost sama Indomusikgram. Dari situlah mulai naik namaku. Terus pernah viral juga yang lagu Tunggu Adek Dulu Ya, itu. Tunggu Adek Dulu, ya betul. Itu pernah viral, itu juga gara-gara di repost. Terus gara-gara aku nyanyi Lingser Wengi juga tuh di repost sama Indomusikgram. Jadi Indomusikgram Lingser sih. Iya, Lingser Wengi. Bisa kamu nyanyi? Bisa. Mirip. Aduh.
iblisnya terkeluar. Tapi emang Arta kalau bisa dibilang kan ya kemarin sempat viral nggak sih yang selawat? Ya. Ya kan. Nah, itu entah emang karena Arta emang udah terpost jadi sedikit kalau misalkan aku nyanyi nih, apa ada kepikiran kayak pasti viral atau kayak mana? Enggak, jalanin aja gitu. Karena mungkin udah tergabung gitu ya beberapa akun yang ngikutin Arta gitu. Ya pastinya ini ada postingan baru nih gitu. Ya. Jadi saling mendongkrak gitu sih. Oke. Kenapa larinya malah pengen ke seni? Ke seni. Ya, karena jujur nih, aku juga berhubungan dengan seni. Cuman bedanya apa namanya ini beda daerah aja. Terus kenapa kan kamu sebenarnya sudah punya nama nih. Kamu nggak yang lain? Kenapa harus aku Seni. pengen kuliah di situ? Seni, gitu. Dan itu berhubungan dengan kayak Seni. kenapa coba? Karena aku pribadi kalau untuk Arta sendiri, Arta tuh bukan tipe orang yang kalau misalnya mengambil suatu universitas tuh kayak ikut-ikut orang. Nah, aku tuh nggak mau. Jadi tuh aku bener-bener pengen aku harus sesuai kuliah dengan fashion aku gitu. Fashion aku di seni ya udah. Benar. Karena kan kalau misalnya kita kuliah Ya. nggak sesuai dengan seni, nggak bakal jadi kuliah. Pasti bawahnya terbeban. Ya. Tapi kalau misalnya fashion aku di seni, bakat aku di seni, terus aku menjalani aktivitas aku di seni, itu bakal kayak lebih semangat kayak gitu. Jadi aku tuh nggak mau ikut-ikut karena teman-teman nih banyak kedokteran misalnya, banyak ke hukum, banyak apa. Nah aku ikut-ikut aja nggak mau. Aku tuh nggak mau jadi buntutnya orang, tapi maunya orang jadi buntut. Kok keren ya? Tapi itu kadang emang orang banyak misalnya aku ke sini ngikut. Iya. Aku sini ngikut. Tapi kamu kok bisa dengan hal kamu nih kayak dewasa di sebelum umur dewasa sebelum Kayak umur. aku mikir gini ya, jujur sih dari keluarga aku di Jawa, di Jambi pun bener-bener mereka seni semua. Jadi jarang, cuman satu abang aku yang di pemerintahan, dia di stan kan. Kalau stan otomatis pemerintahan Ya. kan. Nah, dan kalau semuanya tuh nggak semuanya memang bener-bener penyanyi, dari tante, nenek penari gitu. Memang bener-bener semua satu keluarga darahnya seni gitu. MUA gitu. Jadi per cabang seni itu ada gitu. Ada yang penyanyi qasidah, ada yang dangdut, ada yang pop gitu. Jadi emang menarik sih keluargaku. Memang keluarga seni sih. Asik. Dari ayah pun juga, ayah dulu anak band musisi Semarang gitu kan. Maksudnya dia udah punya nama juga bandnya di Semarang gitu. Jadi bisa main alat musik juga gara-gara ayah. Tradisi. Iya, Oke. kayak gitu. Tapi keren ya. Mantap loh. Aku pengen jadi musisi sih sebenarnya. Kayak Janganlah. pengen jadi pencipta lagu. Soalnya nanti masuknya ke dia semua. Aku apa kabar? Tampang aku udah kalah tuh enggak lah ya. Ya, mantap lah. Tapi ya kenapa sekarang nggak bikin lagu? Kalau emang Aku tuh udah ada lagu loh, lah satu album loh. Tapi aku bentuknya grup kayak girl band gitu kan. Ini tapi Apa? enggak, itu kan grup kalau single, kalau kamu sendiri. Kalau aku sendiri belum ada. Nanti kita bicarain grup itu. Oke, siap. Yang Kalau single, untuk single kalau sendiri. kamu sendiri. Sebenarnya ada beberapa orang yang nawarin aku sih, kayak ada label gitu. Cuman sekarang tuh gimana ya? Kayak kamu harus ngeluarin modal segini loh untuk orbitin gitu. Nah, jadi tuh menurut aku kayak berat aja gitu loh. Oh, berarti masih dengan sistem seperti itu? Ya, jadi menurut aku kayak nggak perlu lah. Aku mah sekarang ngejalanin aja. Kenapa nggak sendiri? Lu bikin sendiri, maksudnya tuh ketika ada teman yang punya studio home recording, kenapa kita collab yuk? Kamu yang nganuin gini, aku yang nyanyi gitu. Aku Belum nyanyi. ada kepikiran sih. Tapi kalau untuk cover ya sering. Ya, kalau cover mungkin orang udah pada banyak. Cuman kalau bikin lagu sendiri emang nggak ada untuk tujuan dan contoh kayak mana? Ada, cuman itu untuk yang nantilah gitu. Kenapa gitu? Kenapa nggak? Jujur nih, ini jujur. Soalnya aku penasaran. Bisa dibilang kalau misalkan aku jadi kamu misalkan, bikin lagu lah nih, bikin ini nih. Tapi yang hal dengan tanda kutip yang kayak positif ya, nggak ngikut-ngikuti orang. Gitu. Kenapa nggak malah kan mungkin kamu sudah punya ya, Nama, ya. ya. Kita udah pikir pasti nama, terus juga udah look, oke lah look. Kenapa nggak langsung ke situ? Daripada kuliah lagi Banyak mungkin? sih, karena menurut aku pendidikan tetap nomor satu sih di samping karir gitu. Walaupun sebenarnya ada niat pengen deh nggak kuliah dulu gitu, cuman aku nggak kuliahnya, aku tuh ada planning gitu. Kadang kan orang nggak ada kuliahnya
nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, aku tuh harus ada planning gitu. Ya. Makanya kalau aku bisa kuliah, aku nggak fokus ini dulu. Kalau aku misalnya nggak kuliah, aku fokus ini gitu. Kalau misalkan masuk misalkan di daerah sana, berarti ini stop. Untuk selebgram ya? Iya. Enggak lah. Aku tetap untuk kan sebenarnya gini, planning aku kalau misalnya aku tuh kuliah, aku menunda untuk MUA. Berarti sekarang sudah jalan? Apa MUA-nya? Iya. Udah sih, tapi masih ikut orang, belum kayak berani membuka sendiri gitu. Kalau Gitu kalau juga. di sana? Nah, kalau di sana kan Banyak tuh. Jujur aku pun kalau aku di Jogja ya, di Jogja kan daerah kan yang pas di pusat kota ya. Jadi kalau ke mana-mana tuh gampang. Ketemu ini enak. iya. Nah, kalau di Jawa itu sebenarnya untuk di lokasi Jogja itu aku nggak ada teman ya, nggak ada teman. Ada sih, cuman kayak ya sekedar temen Instagram doang gitu, nggak tahu, belum pernah ketemu, belum pernah kenal gitu. Jadi aku tuh memang kenapa aku pengen kuliah di luar? Yang pertama aku pengen menambah wawasan. Ya. Bukan kayak alah paling sekolah di kuliah di luar pengen bebas gitu. Enggak sih, aku nggak punya prinsip kayak gitu. Jadi prinsip aku tetap berpendidikan, tapi aku pengen nyobain. Aku kan nggak tahu nih lokasinya wilayahnya gitu. Aku pengen mencoba hal-hal baru, pengen mencoba strategi baru aku dalam berselebgram. Ya, kan beda ya, kalau di Jambi kan mungkin udah bosen ya lihat muka harta terus gitu kan. Kayak aku tuh di Jambi udah 6 tahun, tuh aku udah jadi selebgram. 6 tahun. Iya, dari aku SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3. Berarti di Jambi pindahan gitu ya? Iya, aku tuh kan dulu di Ikut Jawa. orang tua kerja. Oh. Jadi aku tuh di sini tuh numpang lah gitu. Tapi awal karir aku emang kalau untuk jadi dulu tuh aku tuh nggak pernah main Instagram pas SD kecil-kecil tuh nggak tahu Instagram. Tapi aku cuman penyanyi festival gitu loh, penyanyi wedding cuman penyanyi wedding, penyanyi festival. Jadi nggak ada tahu Instagram. Nah semenjak hijrah ke sini barulah mulai tahu yang namanya Instagram. Dari situ mulai karir aku di dunia Instagram dikenal orang. Kalau dulu tuh cuman sekedar Semarang karena aku sering juara nyanyi provinsi nasional gitu doang. Tapi orang nggak kenal. Udah sampai Semarang, keren juga ya. Ya mantap ya. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Tapi nanti bakalan selawat. Oh, siap. Tapi puasa kan? Puasa. Alhamdulillah. Ya mantap ya. Karena sekarang kan lagi nih sekarang aku sih tadi lihat posan kamu lagi menggalang dana. Iya. Itu sama siapa aja? Apa aja sih untuk apanya? Jadi ini tuh aku kemarin punya ide kan. Sebenarnya aku ngajak ini tuh semua selebgram Jambi. Oh berarti keseluruhan? Iya, cuman ada beberapa yang kayak no respon gitu. Ya. Jadi aku ya udah sih daripada nungguin orang, mending aku gerak sendiri, ngajak teman-teman yang mau aja lah gitu. Dan akhirnya alhamdulillah salah satu temen aku nih yang pernah megang akun peduli sesama Jambi. Jadi aku kolaborasi gitu. Waktu itu juga aku pernah kolaborasi sama ACT juga. ACT itu apa? ACT itu kayak dia tuh kayak suatu organisasi yang emang kayak kitabisa.com gitu. Tapi kalau ACT itu di Jambi aja berarti ya? Ada sih di ACT pusatnya ada, cuman untuk yang di Jambi tuh aku kerja sama juga gitu. Mantap. Berarti buat teman-teman nanti bisa Iya, lihat, bisa. biar bisa tahu di linknya apa gitu. Iya, biar ada orang di pada tahu Instastory nanti. aku juga. Dan kalau yang lainnya tuh kayak dia nggak mau turun gitu loh, nggak mau langsung turun. Ini Arta yang turun? Ya aku langsung Weh, turun. kayak kamu mau sumbang lah, ini Arta yang turun nih. Dia belum tinggalan dana, kapan lagi Arta yang turun? Besok Arto yang turun. Kan memang gak lucu, kita bukan pelawak. Kita bukan pelawak, tolong lah ya, tolong. Tapi mau lihat dia nyanyi? Nanti lah, kau cepat nih. Iya, cepat nih ya lah. Pengen. Dia pengen. Dah, kita balik lagi nih ya, kita balik lagi. Arta sekarang di yang apa ya, yang baru lulus, terus dengan hal segala apapun udah maju lah untuk keseluruhannya. Mau bikin apa sih impian terbesar Arta? Impian terbesar ya. Kalau impian terbesar sih banyak ya. Kalau menurut Tata ini belum seberapa karena aku tuh pengennya ya tadi aku pengen punya single. Aku pengen. Aku dukung nih, sumpah. Aku serius pengen. lah. Aku dukung. Yang belum kesampaian, aku pengen punya label. Label sendiri. Iya. Terus aku ini keinginan aja ya. Nah, tapi ini keren nih sumpah. Kalau Pengen punya label sendiri. baliknya balik ke Allah lah lagi gitu kan, rezeki.
Nah kalau itu aku pengen nggak cuman sekedar di Indonesia doang gitu. Aku tuh punya kayak idola aku itu Agnes gitu. Aku tuh pengen kayak Agnes gitu. Tapi aku tuh nggak mau kayak misalnya aku harus 100% kayak Ya. Agnes, enggak. Tapi aku pengen karirnya tuh kayak dia gitu. Berarti impian terbesar punya label. Is. Nanti Age ada ini editan label treat ya gitu. Nah terus aku pengen punya sekolah untuk orang nggak mampu gitu aja. Oh. Karena aku tuh sedih aja gitu. Aku kadang kalau malas sekolah tuh aku mikir ada yang nggak bisa sekolah demi Ya, benar. pendidikan. Jadi aku Ya. tuh pengen punya suatu sekolah tapi itu bener-bener kayak Yang nggak mampu ya. yang nggak mampu gitu. Yang nggak Tapi punya. benar, aku sebenarnya juga pengen bikin sekolah, serius. Karena aku di bidang seni, aku pengen di Jambi tuh, kalau di luar tuh ada SMM, SMKI, itu bagian seni. Tapi aku di Jambi mau pengen bikin kayak gitu. Itu sih. Bagus sih. Keren. Semoga terwujud. Yoi. Semoga aja. Tunggu lah. Lagi kita kan nggak tahu rezeki Iya, kan. benar Rezeki sekali. Cuma Allah yang tahu. Tapi kenapa ke Agnes? Kenapa nggak kayak yang lain? Apa misalkan Arta baru tahu Agnes lah sampai Enggak. pengen jadi kayak Agnes? Kan Aku banyak dari kecil udah tahu Agnes dari lagu dia yang kucing-kucing gitu. Terus Berarti emang iya nih. apa? Berarti emang ini asal aku dengar. Jadi Agnes tuh termasuk orang yang menginspirasi karena kenapa dia energik banget orangnya. betul. Walaupun usia dia udah ya dibilang nggak muda gitu kan. Kepala 3, Ya. tapi dia tuh bener-bener kayak masih anak muda. Terus semangatnya tuh bener-bener nggak apa? Semangatnya tuh bener-bener membara banget gitu. Ya. Lihat pas dia ngedance, lihat dia cara vokal dia, cara nyanyi dia, penyampaian dia sama lagu-lagunya tuh bener-bener kayak duh, ambiar aku kali. Abiar, cah, Ambiar. bocah. Hatiku rasane loro. Nah, itu kan keren kan Jogja Jawa. Nah, tapi kenapa lari ke teater? Pengen masuk teater. Nah gini, jadi Arta itu adalah orang yang nggak mau cuman satu hobi doang gitu. Jadi Arta tuh orang pengennya Arta multi talent gitu. Ya. Arta bisa musik, Arta bisa nyanyi, Arta bisa make up, Arta bisa nari, Arta bisa apa gitu. Jadi Arta pengen apa aja bisa gitu. Nah, untuk kenapa Arta tuh pengen di dunia teater? Karena Arta pengen jadi pemain film. Tuh, Pak Sud, calon Pak Sud. Dia ini sama nih, dia adik junior aku. Oh, Di oke. apa? Dia perfilman. Tuh, Oke. kenalan lu. Pengen juga loh. Tapi Aku mantap. pengen. Ya kenapa coba? Tapi jujur aku emang banyak kawan aku yang di teater, tapi ya dia memang belajar untuk make up juga. Dia make up. Iya. Wah, nanti ada ujiannya tuh. Mantap sih. Tapi kenapa ke teater? Karena pengen jadi pemerannya gitu. Kan bisa latihan. Apa? Kan bisa latihan atau les atau di Jambi tuh salah ada teater namanya lupa apa namanya. Apa gitu? Gini ya, kalau kita gini, bidang sekolah dengan privat itu beda. Ya, iya. Kalau sekolah itu kan dari ilmu dasarnya banget Ya. kita mempelajari. Kalau privat paling cuma penting-pentingnya Sekedar, doang gitu. Jadi itu pengen bener-bener, aku nggak cuma tahu tekniknya pemeran tuh kayak gimana, tapi aku pengen tahu dasar dari ilmu pemerannya tuh gimana gitu. Oh. Jadi aku tuh nggak setengah-tengah gitu loh Ya. mempelajarinya gitu. Tapi pernah ikut casting? Ah, Ikut belum, casting. belum. Cuman ya adalah bakat-bakat sedikit Iya. gitu kan. So aku pernah apa? Pas perpisahan gitu aku pernah main drama teater dan alhamdulillah kayak menurut aku sih aku berhasil gitu membawakan tuh gitu. Mantap ya. Ih. Teater iya, ya, teater iya, nyanyi iya. Terus apa lagi? Selebgram iya, make up iya. Kok semuanya diambil? Kok semuanya diambil? biar peluang pundi-pundi rezekinya dari mana-mana gitu. Iya, yang kami cuma satu ini bagaimana? Kami ini hina. Tadi sempat ngomong ada grup. Nanti kita bahas. Sekarang lah ya. Iya. Grup apa ini? Nah, jadi aku tuh punya grup. Aku kan sekolah di Al-Azhar ya. Al-Azhar. SMP? Enggak, SMA. SMA-nya. Saya Al-Azhar. Iya. Jangan bilang ada Ya, aku terkejut loh. Maksudnya ada ya. Kayak gitu. Iya. Jadi SMA-nya itu di Al-Azhar. Jadi Elbanet itu merupakan produksi dari Al-Azhar. Sebenarnya itu tuh cuman sekadar kayak grup untuk di sekolah aja, tapi ternyata ada label dari dari Jakarta yang memang menarik Elbanet gitu. Jadi pada saat itu kita udah terbentuk Elbanet itu udah 5 tahun dan udah menghasilkan 10 lagu, tapi Ya. yang rilis baru 2, Remaja Jatuh Cinta sama
menuju surgamu. Kalau menuju surgamu baru launching kemarin. Yang kemarin kan Iya. yang foto kameramen itu. Terus lihat sih. jadi itu tuh Elbanet itu adalah remaja-remaja muslimah gitu Iya. sih, dimana orang yang melakukan dakwah melalui syair gitu. Karena kan anak zaman sekarang itu jarang banget yang mau dengerin ceramah kan. Betul. Nah, jadi kita Sama, aku juga. di sini no sensor, tak? Iya, Santai aja sih, perperan. Jadi kalau mau melalui ceramah kan udah susah ya zaman Iya. sekarang, apalagi milenial zaman sekarang tuh susah Yo. banget. Jadi kita mengambil jalur ya udah lewat lagu. Tapi di situ memang isinya untuk menyadarkan kita apa arti taubat, apa arti gitu sih. Jadi lebih remaja muslimah gimana sih harusnya menjadi remaja muslimah Iya. gitu. Ya walaupun aku nggak muslimah banget gitu kan. Aduh. Iya sih. Tapi kan ada yang apa nih? Kayak orang banyak kadang nonton live kamu terus kadang Ngejudge. iya. Hujat. Nge-huj kamu tuh gimana? Aku bingung yang di-huj itu apa? Ya, Kadang-kadang. gini. Kita main logikanya aja. Seburuk-buruknya manusia pasti ada pengikutnya kan? Ya itu pasti. Nah, pasti. Jadi, kalau aku sih bodo amat ya. Aku tuh orang yang cuek sebenarnya. Aku nggak peduli orang mau ngomong apa tentang aku, karena menurut aku, poin aku sekarang gini, aku tuh hidup bukan untuk membuat mereka senang, tapi membuat aku senang gitu loh. Tapi kan kamu selebgram segala macam itu Iya. kan bikin orang senang. Ya itu makanya. Jadi gini, untuk menjadi sebuah orang public figure itu nggak mudah, karena apapun yang kita Ya. lakukan tuh bakal disorot, baik buruknya bakal disorot. Nah Ya, kayak iya. gitu. Nah cara aku biar orang tuh, aku sih intinya gini ya, bodo amat deh. Aku bingung jawabnya kalau tentang haters tuh, karena aku nggak peduli gitu loh. Mau dia nugget kayak manapun aku terserah gitu. Karena menurut aku sekarang ini yang terpenting adalah semakin karir aku maju, semakin banyak orang yang gak suka sama aku gitu. Jadi kalau aku cara menanggapinya ya udah sih bodo amat. Tutup kuping, tutup mata, tutup telinga, udah. Tidur. Kuping, telinga sama aja. Jadi udah terserah gitu. Kuping, telinga, talingo. Makanya cece itu. Tapi kan bisa dibilang kadang malahan ketika kamu live atau kamu cover malahan banyak yang nge-support Iya. dibandingkan ngehujat. Iya. Yang hujatnya iri atau apa sih? Iri, pasti ya iri gitu. Irinya- Dia merasa nggak mampu. Ada nggak sih kadang kamu temuin nih, jangan temuin orang yang ngehujat kamu atau kamu DM? Enggak, aku udah pernah. Udah. Aku karena waktu itu udah resah banget sih. Dia tuh nggak ngeganggu aku setahun 2 tahun. Dia tuh nggak ngeganggu aku kayak jadi intayan gitu. Jadi dia tuh akun Cewek fake itu. cowok? Cewek. Dan aku nggak sebut namanya ya. Ya. Jadi aku pernah nyuruh orang buat ngelacak itu akun, dan akhirnya Ya. ketemu. Dan terus dia tuh sebenarnya teman dekat aku sih. Nah. Ih, keren ya. Jadi gini loh, jadi kan Bingung gini. aku juga kadang Kan heran. kalau misalnya kita udah teman dekat sama dia gitu, maksudnya kan dia pasti masuk dalam profil kita teman Ya. deket kan, close friend gitu kan. Jadi apapun yang sebenarnya gini, kalau menjadi close friend itu kan pengennya dia bisa berbagi keluh kesah gitu. Nah jadi Ya. dia tuh kayak nggak bisa gitu. Jadi misalnya aku pernah foto nih sama dia, ya kan Ya, cewek-cewek nggak pakai jilbab nggak masalah gitu. Nah dia waktu itu pernah nyebarin foto aku nggak pakai jilbab gitu, dan waktu itu untung nggak viral sih. Kalau Tapi viral maaf hapus lu. aku. Tapi maaf lu, maksudnya kamu kan pakai jilbab udah dari dulu kan? Udah dari dulu. Maksudnya kalau misalnya kita lagi ngumpul terus di kamar, ya udah selfie biasa Ya. gitu. Terus di post dia. Iya, dan aku pernah dimasukin story dia tuh gak pakai jilbab, bayangin. Dia tuh tanpa sepengetahuan aku, tapi cuman di akun fake itu doang gitu. Jadi aku pertama taunya tuh dari situ, terus ayah aku lacak, ya mamaku marah lah. Ya kenapa dia gitu? Atau ya memang dia sebenarnya pansos ke kamu aja? Nggak tahu sih. Enggak tahu. Tapi udah maafan nih. Udah clear. Udah hai. Iya tadi. Tapi aku nggak bisa berteman kayak dulu lagi. Ya karena memang sudah tahu Iya, dianya gitu. Udah, ya kecewa lah gitu. Iyalah pasti. Berapa lama tuh teman-teman dia? Agak itu. Iya itu. Soalnya dia walaupun gitu kan tetap manusia. Iya. Iya kan, tapi nggak apa-apa sih. Itu pelajaran juga buat kita, Iya, buat betul. si temanmu, karena hal kayak itu ada yang privasi aja. Iya. Sama bener. kayak gini kan. Ada yang privasi ada yang enggak. Aduh, ini mantap nih, makin kesini agak-agak ini ya. Makin Puasa serem. kan? Puasa. Mantap. Ini puasa deh, nih muka-muka Wih, kayak. puasa. Punya muka-muka orang pada bangun siang.
sahurnya jam sekian katanya. Oke Arta, kita balik lagi. Kemarin sempat nge-live Ambiar ya? Ambiar gara-gara Kayaknya sedih nih karena almarhum Pak Didi Kempot. Iya. Kenapa tuh? Kayak ada karena gini. Jadi kenapa aku tuh bisa segalau itu? Karena aku dikenalin ayah Ya. sama Pak Didi Kempot itu bener-bener dari kecil. Aku udah dikenalin kenal salaman beneran tuh? enggak. Oh kirain kan? Dikenalin musik-musiknya dia, lagu-lagunya Oh. dia. Nah, Campur karena sari. papa tuh dulu, ayah aku tuh dulu musisi, jadi pernah satu panggung sama Pak Didi. Jadi aku tuh pernah ketemu pas di belakang panggung doang. Tapi kayak, oh ini ya Pak Didi gitu dong. Aku masih kecil, masih umur 4 tahun. Ya. Jadi pernah ketemu dan itu tuh lama banget. Terus aku tuh bener-bener nangis kemarin kayak ya Allah kok meninggal sih gitu. Iya sih, orang kadang tahun ini gila sih corona, Glenn Fredly. Iya, tiba-tiba Terus gitu loh. basis Dewa. Habis itu si iya siapa namanya itu? Basket lupa. Itulah pokoknya. Terus terakhir nih Kobe Bryant terakhir Pak Didi Kempot, tapi emang takut sih. Ya semuanya bakal mati, tinggal menunggu giliran aja sebenarnya. Tapi kenapa segitunya? Aku terkejut sih pas lihat live kamu kayak, wih, apa sobat Ambiar nih? Rupanya curhat. Karena gini loh, lagu-lagu dia itu bisa diterima semua kalangan. Iya. Mau remaja, mau dewasa, mau tua tuh bisa menikmati gitu loh. Dan dia tuh kenapa aku tuh suka banget sama Didi Kempot? Yang pertama dia tuh ramah banget. Yang kedua dia orangnya nggak mentang-mentang dia artis dia sombong, enggak. Dia tuh bener-bener friendly gitu loh. Iya. Ke orang tuh tetap ramah gitu. Yang ketiga cuman dia sih penyanyi yang dari joget nih Ya. lama-lama bisa ternyuh, nangis, Iya. senang lagi gitu. Jadi tuh emosional dia pas nyanyi tuh bener-bener kayak wah aku gak tahu, pokoknya aku ngefans sama dia tuh dari kecil dah itu. Keren. Lagu-lagu dia. Coba nyanyi dong sekali lah. Coba nyanyi lo. Lagu apa nih? Nih. Ini lagu Agak dekat lagi, agak dekat. Sewu kuto wes tak liwati, sewu ati tak takoni. Asik. Udah itu aja. Oke, dia di kita. Tidur Aku nanti mau orang. joget nih, mosing. Weh, anak hardcore nih kayak. Ngomong doang. Tapi emang iya sih, soalnya kan di live malam tadi kan, kamu nge-live random. Tuh aku nonton tuh, karena kamu mau kesini aja. Nah. Maksudnya, emang aku sempat follow kamu yang udah lama, cuman pas aku niat bikin podcast ini kayak jujur kami sama tim tuh emang mau coba kita bikin podcast tapi anak-anak Jambi semua yang berkompeten, yang berkreativitas di luar kemampuan dia. Iya. Makanya kadang kemarin bicara, terus kamu nanti besok mungkin ada karena emang tujuan aku emang untuk ngepost anak-anak Jambi, nggak niat untuk yang bikin pansos sih enggak, karena emang Pengen mengeksplor Jambi, ya, naikin Jambi ya. Jambi itu bagus loh sebenarnya. Iya. Aku yakin menurut kamu anak muda Jambi yang seperti apa? Bertalenta sih. Cuman Nah, ada cuman nih seru kan orang kalau tapi cuman kalau dia tak bertalenta, cuman kurang, mereka tuh belum punya kesadaran untuk mengekspor apa sih yang ada di Expose Jambi. apa ekspor nih? Expose gitu. Gimana sih apa sih namanya? Expose Pokoknya apa? tuh belum ada kesadaran yang mengekspos isi di di Jambi. Sebenarnya Jambi tuh punya sesuatu yang unik. Ya, Ya dia punya jembatan kan? yoi. Tuh. Talarasi. Gentala Arasi. Tapi jujur nih kadang dihina kadang. Kita foto di Gentala. Iya, Alen dan kau. Alen, kan? Itu kan, aku juga kan dulu oke lah, aku mungkin tidak boleh munafik lah. Aku dulu ngerasain kayak gitu, cuman pas sekarang aku berpikir kayak, ngapa ngomong kayak gitu loh ya? Tapi itu proses sih. Iya. Proses. Aku juga dulu foto di situ. Iya, Alen dan kau di. Tapi artinya di look aku dulu pakai Canon foto ginto ya sih yang kayak ini. Pakai fish kan jadi. Aduh. Tapi selain itu tujuan kamu misalkan sudah punya sekarang nih, kamu kayak sekarang, kamu bikin suatu hal apa sih untuk Jambi, pengennya gimana? Pengen ya? Ya. Aku pengen berkarya. Selain untuk diri kamu ya, aku pengen Ngenalin Jambi. Walaupun kamu bukan asli orang Jambi. Iya. Pengen random. Aku pengen 50 untuk Jambi, 50 untuk Jawa.
gimana pun aku lahir di Jawa. Yoi. Darah aku tetap Jawa Ya. gitu. Tapi karena jadi aku tuh pengen jadi kelapa apa sih yang bisa hidup di mana-mana tuh? Ini Tunas kelapa tunas gitu lah. kelapa. Jadi aku di Jambi bisa ngembangin Jambi, di Jawa aku bisa ngembangin Jawa gitu. Kalau di Jambi, apa yang mau pengen kamu lakukan? Aku pengen doang deh, pengen terus nggak apa-apa. Ya. Semoga terkabul. Betul. Pengen membawa Jambi itu bukan di kancah nasional, tapi kan ada adat Melayu nih. Iya. Nah, Melayu itu bakal ngejual banget kalau kita kenalin ke internasional. Tapi tunggu aku dulu deh internasional. Kayak Agnes tuh bawa Indonesia ke seluruh dunia. Tapi gitu. dia sendiri. Ya, dia sendiri. Dia setahu aku karena ada abang aku yang kerja di bagian orang-orang gitu juga, dia sendiri. Maksudnya itu dari karir dia dari dulu, emang gerak tuh emang usaha dari Dari kecil terus emang sendiri gitu. Ketika dia udah naik baru ada orang gitu. Baru ada orang. Sama kayak gini, dulu ada namanya siapa ya, Pak? Musisi juga, dia di orang Jambi asli, cuma dia main-main di Jakarta, dia jadi session player. Dan sekarang dia orang, kalau Pasir Putih itu daerah mana sih? Jambi Selatan. Jambi Selatan. Itu Bang siapa lupa, dia itu drummer. Terus dia sekarang main bagian session player Echa Sumantri. Tahu Echa Sumantri? Drummer Indonesia Idol tau? Ah, dia tuh kadang kalau misalkan Echa nggak bisa dia. Oh, penggantinya. Iya, gitu. pengganti banyak sih, basis juga ada banyak yang aku kenal. Karena menurut aku kalau Jambi lebih bagus lagi maksudnya itu apa Anak mudanya ya, gitu. bukan anak muda aja tapi yang bisa mengekspos lah. Ah. Tambah lagi kamu mau masuk seni kan, kamu rasain apa yang aku rasain. Tertarik aja sih. Janganlah. Nah, tapi gini Jadi maksudnya. kenapa sih pada nggak Enggak, menyatu? iya, bercanda. Enggak, takutnya hilang coba. Tapi gini, kalau bukan kita yang mengekspos Siapa kawan-kawan, lagi? siapa lagi gitu nah. Gitu makanya aku nanya ke kamu kenapa kamu lari ke situ. Aku pengen ngenalin Jambi aja sih. Yang pengen ya? Udah ada pergerakan. Sekarang ini. Iya, kalau untuk kemarin kan aku masih terbagi sama sekolah ya. Iya, sekarang kan udah free nih. Bukan free. Kamu udah tes sih? Belum kan? Belum. Soalnya setahu aku kalau masuk kalau masuk sekolah seni itu emang tes. Iya. Ya kan, kamu harus tapi kan corona. Ya kan diundur. Semua juga diundur. Tapi UN di itunya Iya. lulus, coretan di WhatsApp. Iya. Ijazah PDF. Aku mungkin bakal masukin penghargaan aku juga sih. Apa? Nyanyi lah. Masuk ya. Nyanyi. Tapi aku jujur pernah sih tes itu, cuma gagal. Terus gagal karena Seni itu peminatnya banyak sih. ya terus juga kita harus banyak pengetahuan. Iya. Aku di situ tahunya cuma sekedar gitu, jadi nggak itu rupanya gini ya. Tapi sudah, sekarang udah masuk di yang keduanya Di mana ya, Bang? di isi Padang Panjang. Oh, Padang Panjang. Kalau ibu sebenarnya pengennya aku di Padang biar masih di wilayah. Janganlah, itu. jangan. Coba aku tuh pengen diisi aja, aku pengen Jogja udah gitu. Jogja sama Solo. Kan banyak nih, jujur kalau seni ini banyak, isi Jogja, isi Padang Panjang, isi Surakarta, dan di Bali, di Jambi ada Sendera Tasik, ISBI Bandung tuh, ya ISBI Bandung banyak. Kalau Kenapa di lari ke situ? Jambi, Kamu aku nggak di Jambi? bosen aku di Jambi. Jujur. Aku juga. bosen aja, pengen merasakan suasana baru, Ya. orang-orang Tapi baru. pernah nggak selama ini, kamu biasanya kalau Lebaran ke Semarang? Ya pulang Pulang? ke Jawa. Kalau sekarang nggak? Karena Ya corona kemarin ada mau pulang. Kenapa nggak pulang? Sekalian Tapi mau kan- aku cari info tentang itu. Oh. Kan ya jadi UN. Ya udah itu, nanti aku kasih tau lah orang-orangnya. Kalau kamu masuk ya. Oke. Mantap. Itu karena aku senang nih, soalnya sama soalnya. Saya sama darahnya emang darah seni gitu. Ini anak seni semua ya? Iya. Kenapa anak seni selalu gondrong sih? Heran aku. Ini enggak sih. Ini kan udah ya. Kayu dua cuma. Oh. Ini siapa? Aku nih kayak aku nggak sih lo lihat abang nih, abang kenal aku udah sih? Kenal lah. Kamu siapa yang nggak kenal kamu? Udah. Ini siapa sih ya? Aku tuh kayak nggak asing gitu mukanya. Aku pernah lihat lah kayaknya. Siapa? Jujur guys. Kamu kenal nggak sama ini? Pernah nggak merasa pernah ketemu Arta ya? Soalnya aku pernah di mana? Tuh kan benar.
dia. Lomba stand up kau. Kayak Kayak dia nih. Kamu anak Kafal bukan? Iya. Alumni kan? Ini Yang semuanya- pernah main ayunan sama aku. Iya. Ya Allah. Kok main ayunan? Aku main ayunan. Dia ngayunin aku gini. Di syuting enggak? Kayak film India aja. Aku tak kena ceng kok tinggalin. Tapi emang dia ini dari Alpala, aku juga dari Alpala. Ini semua dari Alpala semua. Iya makanya Tuh. aku Alpala. kenal dia juga loh. Nah kan nih. Aku pernah ketemu dia juga. Tuh. Itu yang kamu yang minta maaf kan? Iya. Makanya dia aku keselnya tuh kagetnya jangan sampai tahu Arta gitu. Hah? Aku bilang takutnya tuh ntar dia tahu nama aku gitu. Soalnya gini, di sini emang aku bikin tim sesuai dengan jurusan mereka. Karena apa yang pembelajaran juga sih. Iya. Maka aku ada nge-DM kamu Mbak. Iya, mohon maaf. 19 plus plus. Oh, 99 plus plus, mohon maaf. Iya, itu makanya aduh nggak dibalas aja aku. Muncrat. Tapi kenal kan sama dia kan? Tapi udah ya. Woi, kamu udah dimaafin tapi dia. Slow. Slow. Kalau aku nggak maafin nggak mungkin nyampe sini, Bang. Benar juga. Macem mana iki? Macem mana iki. Tapi kita bahas masalah corona sekarang ya. Ya. Oke, kita agak lebih ke dalam lagi nih. Sedih aku. Aduh. Belum ya? Belum. Jangan nangis. Tapi Ya. nggak mau nangis. Bereting naik. Bukan TV. Udah YouTube, men. Tidak apa-apa. Nangis, cepet kasih air. Pakai air. Kasih lah, tolong lah, please lah nangis. Nah, oke. Iya. Corona bisa dibilang menghambat semuanya. Dari Arta lah. Kalau misalnya nggak corona nih, atau misalkan sudah ada corona, selain kamu galang dana yang tadi, ada lagi nggak? Apa? Atau ngasih sembako lah, atau Iya. dari diri kamu sendiri Dari ya? aku sendiri. Nggak ikut orang misalkan, kayak apa kamu tiba-tiba, oh aku sendiri ini kasih ada nggak? Gini. Jadi nyeri. Enggak ini Enggak, ini inspirasi nggak ria. aja. Ini nggak ria karena kan aku nanya. Iya. Gitu nah, slow. Oh iya, slow. Ah. Jadi gini, Arta lebih ikut itu sih, ngebantu aja. Maksudnya bukan sekadar kayak aku posting-posting doang, enggak. Cuman aku ada berapa persenan gitu, nggak bisa disebutin ya. Iyalah betul lah. Nah, Itu jadi nggak apa-apa. ya aku ikut bersumbang lah gitu, walaupun nggak banyak, cuman semoga bermanfaat gitu. Nah, kalau untuk dampak dari corona, aku sebagai Yes. pekerja seni, Iya. kayak kerja aku kan di wedding, Iya. aku MC wedding, MUA juga, Iya. kadang aku nyanyi. Nah, sekarang wedding kan nggak boleh. Iya. Padahal ya sebelum corona itu jadwal aku tuh Ada, beberapa kan? bulan itu udah full kayak seminggu kesini, seminggu kesini. Itu kalau diduitin ya Allah Banyak, lumayan loh. Itu kan emang seni tuh. Nah, terus karena corona ya udah di cancel, ditunda gitu kan. Reschedule apa enggak? Apa? Reschedule enggak? Diatur ulang jadwal enggak? Ada enggak? Iya, ada beberapa yang kayak gitu. MC gitu. Ya MC. MC ada beberapa yang kemarin kan aku harusnya ke Sabak tanggal 12. Sabak. Aduh itu. Kalau lah ke Sabak. Iya. Nah, terus Ke, nggak jadi kan. selain ke cancel. Sabak, Karimbog. Karimbog. Jadi Bang ya. jadi di cancel. Ya udah sih. Aku mungkin lebih ke ya sekarang aku lanjutin lebih fokus ke jualan aja sih, kayak bisnis gitu. Apa bisnisnya? Endorse banyak nih sumpah lah. Bertitik-titik. Oh, kalau orang bertitik-titik. Bertitik-titik. Iya, jadi Ini soalnya jujur- enaknya pekerja seni itu kenapa? Karena sedikit yang menghasilkan pundi-pundi rezeki gitu. Lebih baik biarlah dibayar sedikit tapi jalan terus. Iya benar. Daripada sekali tapi dibayar mahal. Iya. Besok nggak ada. Itu sedih. Salah aku Jadi- pernah ngerasain itu. Jadi dampaknya corona tuh untuk pekerja seni ya pasti. Ya. Yang pekerjanya di sebuah acara itu dampaknya keren banget. Aku ngerasa sih kayak cicilan tetap mah jalan tapi pendapatan gak ada kayak gitu. Kamu masuk EO enggak kan? Apa? Kamu punya EO sendiri? Enggak. Emang sendiri ketika misalnya tak mau Iya, aku freelance. Tak kesini ya, oke, school. tapi sesuai jadwal gitu ya. Mantap. Tapi emang lebih enak gitu nggak sih sebenarnya? Iya, aku nggak suka tergabung sama orang gitu loh. Negatifnya sekarang di kamu untuk corona ini apa? Positif dan negatif. Kalau negatifnya ya tadi jadwal apa untuk pendapatannya. Positifnya? Kalau positifnya yang jelas kita lebih banyak waktu di rumah Ya. sama keluarga. Ah.
Yang keduanya kita lebih pembersih lah pasti ya. Ya kan? Kalau corona Bersih. bersih kan? Bersih. Tadi aku baru masuk dikasih itu. Biasanya nggak pernah kan? Iya nggak. Sebelum corona nggak ada. Sudah. Bebas sih Iya kan. bebas kan. Nah, Tiba-tiba tangannya bekas apa salam. Men. Gua bekas. nah kayak gitu. Jadi positifnya itu. Terus yang lebih jarang aku lebih jarang ngambil job malam kalau corona nih, kayak visit. Kadang-kadang kalau dulu kan masih sekolah, aku siang sekolah, malamnya aku baru kerja gitu. Kayak Oh, memang dibolehin visit. sama orang tua. Iya. Emang didukung nih. Itu Kalau untuk kadang nggak karir. diantar katanya. Ya. Keren ya. Sedih temenin sih. Iya, Kadang enggak juga, kadang sendiri gitu. Nih, ini paling yang pengen tunggu nih. Kamu sebagai perempuan gimana sih menjaga diri kamu sendiri? Oke. Ya kan, betul lah men. Nih, Apalagi nih jujur, besok kamu masuk kesenian. seni. Apa sih itunya? Berat. Pertanyaannya berat, guys. Iyalah, karena jujur nih, aku bukan memperburuk atau apa, tapi kita pasti orang banyak sudah tahu nanti takutnya kan. Maksudnya itu siapa sih yang nggak kenal harta misalnya? Ya. Atau gimana ataupun sebelum kamu terkenal, gimana sih cara jaga diri kamu dalam tanda kutip ya nih, bukan apa-apa. Kalau aku yang pertama Allah. Aku punya punya Allah. Benar. Ini aku nggak mau kayak so religious gitu, tapi Ya. aku realnya aja gitu. Kita punya Allah kan gitu. Nah yang pertama, yang kedua aku dalam berteman sebenarnya nggak milih-milih. Ya. Cuman kalau Tapi untuk kalau dalam berteman nggak memilih, fallback aja. aku dalam arti nggak milih-milih yang gini. Biar seru, jangan tegang nian. Kamu Ketawa lah. Ketawa. Nah, itu tolonglah, capek di puasa nih. Oke, so asik banget kita. Terus. Jadi yang pertama aku punya Allah. Nah. Yang kedua mamaku nggak pernah kayak ngelarangin aku main sama ini main itu. Tapi akunya yang memilah Memilah. memilah dalam Pertemanan. ya aku tetap misalnya dia orang nggak baik nih, dia orang-orang malam gitu, tahu kan, klub-klub malam gitu, aku tetap berteman tapi nggak bisa untuk berteman sehari-hari gitu. Ya. Karena gimana pun kalau aku berteman terus sama orang kayak gitu, aku bakal kebawa. Walaupun prinsip kita, aku nggak akan kena gitu, nggak akan terbawa. Itu kalau kita gini aja lah ibaratnya ya, kita ngumpul sama orang-orang wangi, kita jadi wangi. Gitu. Ngumpul sama orang-orang pinter, jadi pinter. Tuan, besok kau bakalan sama orang wangi. Dia ada bau. Dia ada bau. Tapi kan itu kan memang sebenarnya kan tergantung dari diri. Dari ya. diri. Ya. Kalau kamu di zaman sekarang nih, kita sama-sama tahu lah. Ya, I know. Oh iya kan, you know man, you know girl, Kenapa bisa seketat itu kamu menjaga kalau misalkan temen nih misalkan atau segala macam, enggak lah, aku gini. Karena aku juga lihat kamu kayaknya nggak pernah ke bawah arus kayak. Antang-antang kayak gitu ya. Antang-antang. Nah gini, jadi aku tuh lebih, aku tuh suka sama temen yang apa? Tuh aku lupa. Kak punya temen yang satu sepemikiran. Jadi pemikiran aku misalnya ke sini, tapi dia setuju dan dia punya pendapat gitu. Jadi pendapat aku bisa disatuin. Nah, kadang aku punya teman yang nggak bisa satu pendapat tuh susah banget. Terus aku suka temen yang gimana ya? Yang punya kayak misalnya aku kayak gini, dia mensupport. Jadi aku suka punya temen itu yang sama-sama mencapai goals aku. Dalam segi Apapun. Dari aku punya teman nih. Weh, aku nih kayaknya kayak gini bagus tak ya? Gitu. Nggak bagus tak, ini nggak akan bagus untuk kamu. Kedepannya kamu bakal kayak gini. Nah, aku tuh butuh teman kayak gitu. Nah, tapi untuk sampai sekarang jarang aku nemuin. jarang karena Dia tuh gimana ya? Aku mungkin karena aku yang nggak bisa terbuka sama orang, aku susah banget. introvert ya. Iya. Aku susah banget untuk terbuka. Tapi aku tuh aslinya kocak gitu loh. Jadi Kocak kan? baru ketemu kita nih. Nah, aku Abjad. Nanti bikinnya keren Abjad. biar jadi aku orangnya susah terbuka kalau untuk masuk privasi. Iya. Cuman kalau udah deket banget, ada sih beberapa orang yang tahu latar belakang aku gimana gitu. Tapi cara menjaganya yang tadi aku butuh temen yang temen ataupun seseorang gitu yang mencapai goals aku
Jadi punya temen yang satu tujuan. Iya. Aku jatuh dia bisa naikin aku gitu kan, sekarang banyak temen jatuh baru ditolong. Harusnya kenapa sebelum jatuh? Baru tolong. Iya, sebelum jatuh ditolong dulu gitu. Aturannya pas jatuh ditolong. Aku nggak suka gini loh, pemikir. Aku mau lucu. Tapi dah lucu. Kayak mana? Nah, terus. jadi gitu sih kalau cari teman, aku intinya aku butuh teman atau aku cari teman yang emang satu tujuan, sepemikiran. Yang kedua bisa mencapai goals, yang ketiga nggak aneh-aneh. Itu aja. Kalau misalkan dapat mau diapain? Hah? Mau diapain temen tuh? Tapi masa nggak ada? Ya ada, misalnya ada teman aku yang emang nggak sejalan sepemikiran sama aku gitu. Ada nggak yang ibaratkan teman dari lama sampai sekarang masih Masih ada dari SD misalkan? dari SMP sih. SMP. Kalau dari SD ada, Sampai cuman sekarang? karena Kalau aku nggak? jauh. Kalau nggak? Enggak sih, karena udah jauh. Tapi sering komunikasian. Sering. Pas kalau misalkan kamu pulang ke Jawa misalkan ketemu. Ya ketemu, gitu. Tapi menurut kamu apa ya? Percaya nggak arti sahabat? Enggak. Lah. Keren. Karena aku Bentar, dengar aja. Kayaknya sama ya. Terus. karena selama aku hidup, aku banyak teman, tapi cuman teman doang. Nggak bisa yang emang bener-bener dia sahabat aku belum pernah ada orang yang aku kayak gituin. Karena Gitu. gimana ya, susah sih mendefinisikan temen tuh. Giliran aku dapet temen yang baik ternyata nusuk, ya kan? Nusuk. Sati kamu. Nggak ada sih definisi dalam hidup aku sahabat, nggak ada. Tapi kalau misalnya dia kawan nganggapnya keluarga, ini jujur ya, aku punya temen dari SMP, sekarang udah 9 tahun. Walaupun kami kuliah sekarang bisa dia di Jogja, sekarang aku di Padang. Tapi tetap apapun dia yang dilakuin, aku tahu, aku pun sebaliknya. Cowok apa cewek? Cowok. Oh, cowok. Yang cewek juga ada. Ketika aku ke rumah dia, aku jadi anak bapak mama dia. Ketika dia ke rumahku, aku jadi anak tiri bagi mama mama dia. Tahu nggak sih? Saking dekatnya kami klop itu, jadi kami ini sama bapak beda sendal. Nggak lucu. Lucu ketawa. Tolong lah. Udah ada apa lagi diedit? Nanti dia hahaha gitu ya. Hahaha gitu. Tapi kenapa enggak? Kan orang banyak, maksudnya ini sahabat aku nih. Nggak bisa aku tuh, nggak ada. Apalagi kamu kan hobi. Buktinya kalau misalnya iya ya, semua masalah aku masih nanggung sendiri. Berarti nggak pernah cerita? Enggak, aku susah orang yang cerita sama orang. Kadang gini ya, kadang tuh ada orang emang yang bener aku cerita nih, dia ngasih solusi, dia ngasih misalnya bantu memecahkan masalah. Ada orang yang cuman cerita cuman pengen tahu kan. Iya. Habis itu digosipin udah. Jadi aku pernah dikecewakan sama orang gitu. Bener-bener aku kecewa. Tadi temen aku yang kayak tadi. Oh berarti misalkan nih, aku temen kamu nih, cerita lah tak, gitu. Nanti aku bilang, Arta tuh lagi gini, rupanya gitu. Iya. Tapi kan itu biasa aja menurut aku. Kecuali yang privasi ya. Ya biasa, cuman kan ya kalau temen itu kan nggak kayak gitu. Temen itu kan ada itu juga. Aku tuh banyak ibaratnya aib di orang, tapi aku tuh jarang ngasih aib aku ke orang gitu. Kayak aku jarang cerita masalah aku ke orang, tapi orang banyak cerita. Karena tuh ya aku dibilang kayak mana ya, aku tuh kayak emak-emak gitu lah. Maksudnya kalau misalnya temen aku galau, aku tuh bisa ngasih solusi gitu loh. Tapi kadang aku nggak bisa ngasih solusi untuk diri aku sendiri kan, biar. Kalau itu emang semua orang, bukan Arta doang. Aku ngerasa gini Jul, gini iyo aku tahu kok. Nanti Jul, aku tahu. Nanti giliran aku yang galau bisa. Ida. Biasa, itu manusiawi sih. Kayak geng kapak ya, mama komplek. Iya. Gosip. Karena Hobi gosip ya? Hobi enggak gosip. lah, maksudnya teman-teman aku tuh kalau misalnya ada masalah, Pak kasih solusi dong gitu. Nah aku lebih suka aja gitu. Tapi aku nggak suka cerita sama orang. Paling ke Iya. Tapi enggak ya, tapi ini real lah, ini real kan. Tapi menurut kamu, ini apa ya? Aku mau nanya sama, menurut kamu hal apa yang paling nyeleneh dalam diri kamu yang sampai sekarang kamu ingat sampai kamu ke bawah-bawah? Nyeleneh itu gimana sih? Nyeleneh itu apa ya, kayak apa ya? Aku tuh orangnya gimana gitu? Iya. Oh itu. Yang hal bodoh lah gitu lah. Aku orangnya riang.
Riang nih gembira. Riang tuh gembira aja gitu. Itu Mau lagu? sedih. Riang dan Jadi gembira. jadi aku tuh orangnya kalau orang belum kenal aku pasti Arta nih sombong, Arta nih Iya. kalem gitu. Coba ngomong lu Udah depan ya. kamera. Nah, tuh. Udah ya. Ngomong Woi, tuh. Soalnya tadi aku juga, cuek. Tuh dengar, Arta mau Jadi, ngomong. Arta itu gini. Iya. Arta tuh kalau belum kenal Tuh denger saya. susah. Jadi kalau orang belum kenal Arta nih pasti Arta tuh beda loh di foto dengan kalau di live. Iya. Di foto tuh kan wih mesti Kamu kalau di foto di apa? Di live juga kemarin tadi malam juga ambiar. biar gitu aku tuh harus kenal guys, aku ya dulu. guys. Harus kenal aku dulu gitu. Aku sih orangnya seru sih. Tadi kenalan sudah kenal aku? Eh, Belum kenal. belum kan? kenal namanya. Nanti kita kenalan semua. baru Oh, kita- siap. Tapi lanjut tadi. Jadi Arta tuh tak kenal maka ta'aruf. Nah, Wey! ta'aruf itu kan perkenalan maksudnya gitu. Jadi kalau belum kenal tuh kenalan dulu, baru nanti bisa tahu mendefinisikan Arta tuh gimana. Kalau Arta seru kan? Seru. Seru kan? Nah. Kalau nggak seru nggak gugup aku. Jangan kaku-kaku. Ya, jangan kaku-kaku, bahaya loh. Tapi sekarang, tapi kayaknya pengen Arta nyanyi nggak? Coba nyanyi lah Arta, tapi yang panjang lah, jangan kayak tadi. Tadi kan Nyanyi. dikit tuh, nyanyi dong, sholawat kek. Oke. Coba boleh. sholawat lah. Dingin lah, ada yang bisa main gitar kan? Main cek. Aku nggak tahu. Lau dong, lau. Lau. Itu tuh kayak bahasa Jakarta kalau kau gitu loh. Kan lu. Aku nggak bisa main gitar, cuma malu, yuk. Serius. Jangan merendah untuk meroket, Thomas. Loh, memang iyo. Pakai klarinet lah. Jangan. Lagu Apa? Lagu apa ya? Nah, kan Lagu ini kan susu puasa. Mau lagu sholawat? sholawat lah. Sholawat ya. Aku nggak tahu nanti balas semua. Pakai ini boleh apa? Pakai chord. Ya, pakai akord. Tahu kan? Kilah. Oh, gila. Halil matau fi masaha lau nangishi. Oh iya. Ya. Serius ini bang? Iya. Ini di record iki lho. Isin kok nek ora iso. Enggak. Tuh, wah, gak isin tuh apa ya lupa. Malu. Ya, malu. Yo. Gil. Jreng sik to. Kila halil matau fi masaha lau nangishi bala samaha winta ayasna bahar لو تضيق الأرض نسكن كالغام أبتحية Oh iya. وبسلام أنشروا أحلى الكلام زين دين يا اخترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا حدنا سلام Oh iya. وبسلام أنشروا أحلى الكلام زين دين يا اخترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. Pakai tuh, Pak. Oke. Yaps, terakhir. Aku sih yes. Aku yang main gitar kayak asu ini. Oh, masa Kita edit gitu, ada pengeditnya slow. Tidak serius aku deh. Terus diedit Jo. Sip. Oke, mantap. Ini terakhir. Ada panjang lebar ya. Seret. Kita pertama datang. Jangan, itu alkohol bukan minum. Oh, hand Sanitizer. sanitizer. Langsung mabuk dia dajalnya keluar. Oke, Iya. karena udah panjang lebar, ini terakhir. Ku udah membuku juga soalnya nanti. Berapa sih? Jam, Oh, jam 3. jam 3. Tahu lah buka dari siang. Jam 3 ya? Jam 3 guys. Jam 3. Terakhir nih, quotes buat kamu untuk kawan-kawan Jambi lah yang punya impian atau segala Oke. macam.
Coba. Oke, kamera siap. Arta ini loh. Iya. Oke guys, quotes hari ini dari Arta. Iya. Yang pertama, tetap menjadi pribadi yang lebih baik, be yourself. Untuk ya, pokoknya jadi diri kamu sendiri. Yang kedua, jangan berhenti berkarya, jangan peduliin orang-orang mau ngomong apa. Terus yang ketiga, Allah lagi, Allah terus. Jadi Allah aja. Iya. Ingat ada Allah dimanapun kalian berada. Jangan patah semangat, jangan merasa bahwa cobaan kalian berat, karena di situ ada Allah. Jadi apapun itu selalu atas namakan Allah juga. Setiap apapun aktivitas kalian gitu. Dan untuk yang lagi ambiar nih ditinggal kekasih, oke sekarang saatnya kalian move, kalian perbaikin diri kalian untuk menunjukkan bahwa kalian lebih baik dari sebelumnya dan mulai move, mulai berkarya, mulai menggali potensi kalian lagi supaya dia yang menyesal. Oke. Itu sekali curhat coachnya. Tuh tahu saja. Iya. Kan ditanya ya, aku nyari pasangan gimana kan? Siapa tahu abisnya aku ditarifin orang gitu loh. Janganlah. Nanti lah itu masih jauh gitu. Masih jauh Impianmu loh. belum tercapai Arta. Iya. Oke Arta, terima kasih banyak. Pendamping untuk iya, mencapai betul juga. goals aku kan. Aduh. Tapi nanti biar aku cariin. Oke guys, itu quotes dari Arta dari ini. Jadi jangan lupa untuk selalu berkarya untuk negara dan Siap. daerah gitu. Negara, daerah. Jangan lupa berkarya untuk diri kamu sendiri. Yo, tepuk tangan lo, yuk. Oke, ditambahin ya biar enggak sepinian. Iya, tambahin, Be. Kok kita kok Taruh di mana ya? Mantap. Mantap. Arta Lulimania. Mantap. Oke. Buka lagi. Buka Asal lagi. limaninya, guys. Emang aku Yaudah, penyanyi yaudah. dangdut. Oke, bismillah. Yaudah, mantap. Terima kasih banyak Arta. Iya, sama-sama. Sudah mendatangi studio podcast Budak Jambi iki lho. Iki ya. Kok mas saya Jawa? Jawa. Oh iya, kok Jawa. Nah, iki ning Jambi. Oh iya, ning Jambi. Terima kasih banyak udah datang di studio podcast Budak Jambi. Makasih banyak lah datang Makasih kesini. banyak datang sini. Jangan lupa nanti nonton. Oke, siap. Like, Subscribe, comment. like, Coba comment. ngomong sekali lagi. Like, comment, Like, share. comment, subscribe, share ke teman-teman kalian. Pokoknya ini sangat menginspirasi. Yoi. Dan yang buat teman-teman jangan lupa selalu mensupport tim ini karena tim ini akan memberikan pengaruh. Kami butuh action, butuh iklan. Tolong lihat kami. Tolong lihat kami. Ini suatu karya yang harus didukung terus karena ini kan apa intinya jadi orang termotivasi. Iya, benar. Jadi bagus sih. Ya, oke. Semoga ini sukses timnya. Bisa sampai ke Spotify gitu. Iya, nanti Jadi kita kalau masukin. udah ke Spotify kan aku bisa dengerin setiap hari curhatan-curhatan gitu. Yoi. Oke. Buat kali ini kawan-kawan di podcast Budak Jambi, terima kasih udah menyaksikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Yeah!